sudah pesan kopi nih? Sudah. Oh sudah Ji? Iya, sudah Ji. Sudah Ji pesan kopi. Ini gue jadi sok-sok bahasa Makassar ya, karena gue lagi di Makassar dan bareng sama, makanya nih ini jarang kita bisa satu frame begini, sama Abang Eka Kramax, karena gue rela terbang jauh-jauh 2,5 jam berapa ribu kilo tuh. I'm so happy with that. Wih. Sick. Udah bisa bahasa Inggris gue. Bisa nih bahasa Inggris, bisa. Oh bisa nih bahasa Inggris. Bisa. Kenapa jadi pakai bahasa Makassar? Makassar. Iya, gitu ya. Yeah. Who are you? I'm fine, thank you. Who are you? Enggak sih, harusnya lu jawab. Oh shit. Oh shit. Terus oh shit. I'm in a city that I don't know. Tapi kita lagi ngomongin Makassar. Ini adalah edisi ngulik dari The Marvels. Yes. Kebetulan gua datang ke acara nonton bareng The Marvels bareng sama Eka Kramax sama anak-anak KMI Komunitas Marvel Indonesia di Makassar. Seru di treatmentnya, wih keren banget deh, bisa jalan-jalan ke Makassar, pokoknya keren banget. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal The Marvels. Ya ini karena ngulik jadi lebih ke santai. Yep. Sama ya review apalah yang kita temukan di situ gitu kan. Gue nemu cewek cantik sih. Siapa? Kamala dong. Oh iya. My girl. Oh, your girl. Yes. Kalau ada yang protes. Nggak apa-apa, biarin aja yang protes. Tapi lu lebih ke Kamala daripada si Carol. Lebih ke Kamala gue. Lebih ke Kamala dari malah gara-gara gue pengen banget nonton The Marvels ini sebenarnya itu gara-gara gue udah tahu ada Kamala. Karena Kamala. Karena Kamala. Kalau misalnya secara overall kalau mau dinilai, kalau mau dinilai dari film ini, gue tuh mungkin bisa berani bilang kalau Kamala yang ngegendong film ini gitu. Iya. Kamala yang ngegendong. Kalau nggak ada Kamala kayak gimana ya film ini? Cringe ya. Nggak cringe. Cringe sih, cringe bener-bener. Kayak ada yang ya bukan jadi unsur fun-nya tuh hilang. Iya. Salah satu yang menjadi hal yang menarik dari film The Marvels ini karena ini adalah sebuah film yang emang bener-bener fun. Kita tuh nggak kita mikir juga sih sebenarnya karena kalau mau dilihat-lihat ada inkonsistensi dari swap places yang terjadi antara ketiganya ini ya. Antara mereka pakai kekuatan barengan atau ketika mereka keluarin kekuatan aja. Atau gue sampai kepada satu kesimpulan kayak apa jangan-jangan ketika mereka menggunakan kekuatan lighting dari mereka gitu. Kalau kayak terbang kan bukan memakai lighting pas si Carol Danvers terbang jatuh. Kan itu ini apa namanya yang kayak Son Goku. Oh iya. Apa namanya? Apa sih namanya pancaran aura tenaganya itu kayak gitu. Bukan lighting dong. Kalau lighting yang kayak photon blast. Iya. Iya kan? Photon blast. Kalau Monica kan bisa melihat ya. Bisa mantulin, bisa menyerap dan mantulin. Iya. Kalau Kamala kan ya heart light-nya. Kayak gitu. Nah, pokoknya ya kita paling mikirnya tuh kita cuma di situ doang gitu. Cuman saran gua nggak usah dipikirin. Iyalah, ya. Saran gua nggak usah dipikirin, nikmatin aja filmnya. Karena yang bikin kita mikir paling cuma di situ-situ doang. Kalau lu mikirin itu sambil nonton filmnya, ya lu nggak bakalan enjoy. Ini film tuh tipikal yang lu nggak usah mikir banyak dah, ikutin aja alurnya. Flow aja. Flow, iya bener gitu. Flow aja sampai ketemu, oh begini. Nah, ya udah. Gitu sih sebenarnya. Nah, gue mau bahas sebenarnya satu. Oke, review. Ya Kamala menggendong ya. Iya. Terus apalagi yang poin-poin yang kayak menurut lu yang menyelamatkan film ini? Banyak juga sebenarnya. Rotten tuh kemarin tuh sempat turun kan, 58. 55 pertama gue lihat. 58 apa 55? 55 pertama gue lihat. Tiba-tiba naik jadi 6. Iya, tiba-tiba naik dari 61. 61 ya? Sekarang berapa? Gue nggak tahu, terakhir gue lihat 61, 62 deh, 61 apa 62 gitu. Ya, Tiba-tiba naik gitu. Karena mungkin orang sadar, ini film bukan dinikmati untuk bukan untuk bikin lo pusing gitu. Nikmatin aja. Ya nggak kayak Loki ya, pusing. Nggak kayak Loki pusing, tapi bagus. Bagus. Tapi bagus. In a good way bagus.
Tapi kalau ini tuh nggak usah pusingin gitu. Biarkan Drian aja nanti yang membedah cara-caranya kayak gimana. Tungguin aja di BCU. Ya kita juga mau bedah sekarang nih. Nah, gue mau bahas satu. Yang di sini kan yang di highlight sebenarnya Darben. Yes. Gue mungkin belum masuk ke ini review dulu. Darben sebagai villain nggak memorable, nggak yang ini kalau menurut gue ya nggak memorable, nggak penting banget juga gitu kan ya, cuman untuk Kree oke, penting gitu kan pada ujungnya ya dia atau ya mati atau ini kan. Tapi ya nggak memorable aja gitu. Apa sekarang menurut lu villain udah bukan jadi sesuatu yang mereka harus develop, tapi kayaknya di sini juga kelihatan mereka berusaha untuk develop. Mereka sebenarnya berusaha untuk ngedevelop sih. Cuman kayak entah kenapa kayak ada yang kelupaan gitu. Jadi potensi kan kalau bicara tentang actingnya Zawe Ashton di sini, gue harus bilang sih nggak jelek. Tapi nggak bagus. Bagus nggak? Bagus sih kalau menurut gue. Bengisnya dapat dan ketika acting dari Zawe Ashton di sini dia tuh memang kalau dilihat dari raut wajahnya dia emang punya motivasi. Cuman untuk development karakter kan nggak cukup hanya dengan motivasi lu menjadi villain aja gitu. Kita tuh paling tidak untuk kita bisa connect ke peran yang dia mainkan, paling tidak kita tahu latar belakangnya apa, emang diceritain gitu. Cuman masa kecilnya kayak si Darben ini ternyata menjadi saksi pada saat terjadi civil war di Hala, datang Carol Danvers datang untuk ngancurin Supreme Intelligence gitu. Tapi nggak cukup, cuman sampai di situ nggak cukup, kayak motivasinya kurang, kering gitu loh. Ibarat bunga kalau nggak disiram-siram ya kering. Jadi kayak dipaksain tumbuh aja. Nah itu yang gue rasakan dari karakter Darben ini. Sepertinya memang perlu digali terus. Kita nggak tahu gitu dari mana dia dapat tongkat yang mirip seperti Cosmirod yang ternyata terungkap itu bukan Cosmirod. Iya Kan. Jadi itu yang bukan Cosmirod ya? Kan kalau nggak salah ada baris kalimatnya itu bukan Cosmirod. Kan Kamala bilang, gue baru mau namain itu Cosmirod. Dan itu memang nggak ada namanya nggak sih? Nggak ada namanya. Ada ding. Kalau nggak salah Carol Danvers kasih tahu namanya deh. Correct me if I'm wrong deh. Iya. Kayaknya ya, tapi itu jelas sebenarnya kan gini, itu jelas adalah senjata milik pasukan di Accuser. Iya, Accuser. Terakhir kan kita lihat yang pakai itu kan Ronan. Dan semua pasukan di Accuser pakai itu. Betul, semua pasukan Accuser pakai itu. Ada juga kan yang pasukan yang ada pengawalnya dia juga ya Accuser kan, pakai itu juga kan? Benar. Nah, itu makanya kayak ada part yang hilang. Yang mana kenapa dia tiba-tiba langsung mengambil alih menjadi Supremor Kree. Iya kan, jadi kayak kok tiba-tiba dia langsung jadi Supremor Kree hanya gara-gara dia ngelihat Carol Danvers menghancurkan Supreme Intelligence dan dia menjadi faktor penyebab hancurnya Hala, sekaratnya Hala gitu. Masanya cuma itu gitu. Kayak nggak ada hal-hal yang lain yang seperti kayak mendesak dia untuk mengambil alih tanggung jawab untuk menjadi Supremor Kree. Iya. Kayak gitu loh. Misalnya gini, ketika si Carol Danvers datang, ya kan, dia yang lagi itu segala macam mencoba mencegah, terus misalnya diruntuhin, terus ternyata runtuhnya si gedung itu menghancurkan rumahnya dia, terus bikin orang tuanya meninggal. Iya. Misalnya kayak gitu, ada kesakitan. Ini nggak ada ya? Kayak cuman memang mungkin gue nangkep sih. Kayak dia cinta sama planetnya yang dianggap sebagai... Dan planetnya pun kita nggak ditunjukin gimana kecintaannya dia. Betul, itu yang nggak ada gitu. Jadi kayak ini makanya gue bilang ada part-part yang apa karakter itu dilupakan atau mungkin apa cerita itu dilupakan atau mungkin memang sengaja nggak dimasukin, nggak tahu. Jadi padahal sebenarnya kan ibarat magnet ya. Ada kutub utara, ada kutub selatan, asik. Iya. Kalau film superhero, ada superhero-nya, ada villain-nya. Iya. Nah, villain-nya ini kurang kuat. Sementara ada superhero, jadi kayak gini. Dengan karakter sekering itu, menghadapi 3 orang, The Marvels, yang kayak, what the fuck? Kenapa harus 3 orang sih harus menghadapi ini? Kayak gitu loh. Jadi kayaknya nggak perlu repot-repot sama 3 orang deh. Benar, nggak perlu repot-repot sama 3 orang. Hanya mungkin emang bener gara-gara dia dapat Quantum Band. Salah satu Quantum Band yang bisa menyerap kekuatan, bisa menyerap tenaga dari dari lawan-lawannya gitu. Tapi kurang kalau cuma sekedar Quantum Band doang. Jadi memang benar-benar harus ada cerita yang harus dibangun. Nah, itu yang tidak ada, itu yang tidak disajikan di sini. Nah, lu bilang juga tadi kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatannya kita udah punya berapa film lah. Captain Marvel 1, Betul. Miss Marvel, WandaVision. Ini udah cukup untuk tidak menceritakan lagi mereka. Betul.
untuk tidak lagi menceritakan origin mereka, kita sudah tahu nih begini. Yes. Darben-nya dilupakan. Dilupakan. Padahal sebenarnya Darben berpotensi untuk diceritakan secara full. Karena itu dia tadi yang lu bilang, Monica sebenarnya lu nggak perlu ceritain lagi Monica, kita udah tahu dari WandaVision. Miss Marvel juga sama seperti itu. Dari Darben, jadi nggak ada development karakter di sini. Udah gitu disebutin tentang Civil War yang kita nggak tahu Civil War ini apa. Yes, betul. Itu Civil War yang kayak gimana? Masa iya? Dan Civil War kok cuman Carol Danvers? Ya Carol Danvers mungkin dibilang Civil War karena Carol Danvers masih dianggap sebagai kaum Kree kan? Iya, dan mungkin ada yang pro sama dia. Iya. Ada yang sebenarnya menentang si Supreme Intelligence. Iya. Ada yang membela. Tapi kan itu jadi teori kita. Benar. Jadi obrolan begini, nggak dijelasin. Nggak dikonfirmasi. Iya. Bukan jadi liar aja gitu. Bukan dijadikan sebagai bagian dari produk tersebut. Kita jadi berasumsi liar kemana-mana gitu. Nah, ya itu termasuk salah satu hal yang harusnya dalam sebuah film itu disajikan, nggak dibiarkan mengambang begitu saja dan ya bocil-bocil plot hole. Jadi kita yang ngisi ya? Iya, kita yang ngisi. Hole-nya. Benar, kita yang ngisi. Oh, jadi Civil War ini ketika si Supreme Intelligence ini runtuh, terus ada orang yang mungkin senang dengan itu, ada yang merasa wah, kenapa bisa runtuh, kita sedih dan pengen balas dendam. Nah, akhirnya mereka ini yang jadinya beradu. Peranglah Civil War yang bikin si planet Hala ini mati. Tapi ya udah jadi cerita kita aja. Bener, itu jadi cerita kita aja. Memang ada gap, ada sekitar berapa? 30 tahun, 20 tahun ya dari Captain Marvel pertama kan. Ada gap gitu dan paling tidak mungkin plantingannya itu adalah di ending dari film Captain Marvel. Plantingannya dari ending film Captain Marvel. Tapi kok nggak nyampe? Malah terlihat kalau misalnya ini adalah sequel dari Captain Marvel, kok kelihatan kayak ini adalah dua film yang berbeda yang tidak ada konektivitas satu sama lain. Lu ngerasa itu nggak sih? Benar. Ini sama dengan penyakit yang gue dapat juga dari Nick Fury. Nick Fury di sini dengan Nick Fury di Secret Invasion itu beda jauh. Kayak what the fuck, kita baru saja ngeliat Nick Fury di Secret Invasion yang kayak gimana, kok tiba-tiba di sini kayak bagaimana? Lawak banget gitu. Iya. Kayak lawak, terus dia pembawaannya lebih fun. Bener. Amin. Amin. Oh iya, amin. Amin. Yang strong theory itu kayak cringe juga tuh. Cringe. Strong theory dibilang 2 kali. Dia lagi ngadu strong theory. Hah? Kayak hilang wibawanya yang sudah terbangun dari Secret Invasion. Hilang. Bener-bener hilang wibawanya dan ya itu dia kayak ini berbeda dengan Captain Marvel, berbeda juga dengan Secret Invasion. Jadi berdiri sendiri. Terus satu lagi yang mau gua highlight adalah selalu digambarkan tentang konflik antara Kree dan Skrull. Yang sejauh ini yang kita lihat cuma di mention doang. Bener. Oke lah Captain Marvel pertama ya kan, adalah adegan perangnya. Tapi cuman ketika Kree ini menyerbu Skrull yang lagi ngungsi, baru dibikin plot twist dan segala macam. Udah cuman sampai situ doang. Terus kita muncul lagi dari cerita tentang Kree Skrull War di Secret Invasion, muncul lagi di sini yang kayak nggak apa sih sebenarnya konflik yang untuk kita yang baca yang tahu tentang komik. Betul. Mungkin ya Kree dan Skrull ini memang musuh abadi. Sampai kayak event ketika mereka bersatu tuh adalah satu event yang besar di sejarah gitu kan. Benar. Yang sampai melahirkan karakter-karakter ya kayak contoh Hulkling gitu kan, yang adalah penggabungan dari Kree dan Skrull, dan ada satu Supreme Intelligence semacam Supremo-nya. Supremo-nya Hala yang orang keturunan dari Skrull juga. Sampai segitu. Jadi kayak dua ras yang bersatu yang bikin orang tuh wah, gila mereka dulu nih berantem. Nah sini nggak ada sama sekali. Jadi kayak kita tuh tidak merasakan seberapa besarnya konflik Kree dan Skrull yang harusnya tuh bisa di-highlight melalui flashback kah yang menyebabkan Civil War ini terjadi misalnya gitu kan. Itu harusnya di-highlight gitu, tapi ini tidak. Mungkin mereka menganggap bahwa itu sudah cukup diceritakan melalui beberapa proyek kan, juga sempat diperlihatkan sekilas di Loki kan. Ada gambaran animasi perang-perang kayaknya itu perang Kree dan Skrull kan. Gitu aja kan juga cukup loh. Iya, makanya ini kok nggak ada sama sekali gitu. Tiba-tiba kayak ini hanya subplot perdamaian Kree dan Skrull itu cuma dijadikan sebagai subplot yang kayaknya nggak ada itu pun juga nggak ada masalah. Ya nggak sih? Iya. Cuman sekedar untuk menjadi jembatan, menjadi jembatan untuk memunculkan cameo. Iya. Valkyrie. Nggak apa-apa spoiler ya ini. Nggak apa-apa. Iya.
Atau paling nggak seperti yang kayak si Who Remains menceritakan tentang multiversal war, yang bahkan kita nggak tahu bentuknya apa, tapi di setiap breakdown pasti kita sebut. Iya, betul. Karena dia jelasin itu loh. Itu namanya kekuatan narasi. Iya. Variant of myself, begini, terus begini, dan ada emosi yang ditambahin di storytelling itu. Iya. Padahal cuma dia doang dan sedikit visual. Coba kalau diceritain kayak gitu kan kita lebih Benar. bisa wih ternyata Kree-Skrull War ini sepenting itu. Itu yang makanya gue bilang itu kekuatan narasi yang berhasil dieksekusi di Loki. Di The Marvels nggak dieksekusi, padahal sebenarnya mereka punya ruang yang banyak. Karena udah nggak perlu lagi development karakter. Ini kalau buat lo, apakah itu menjadi masalah? Kalau misalnya kita tidak bisa menikmati The Marvels ini tanpa harus nonton WandaVision dan Miss Marvel dan juga Secret Invasion? Enggak sih sebenarnya, karena ada dimension sedikit sebenarnya, cuman buat recall. Tapi buat orang yang nggak nonton sama sekali, itu emang roaming. Emang roaming ya? Roaming, berasa. Dan gue juga ngelihat beberapa review orang juga gitu, kayak gue harus banget nontonin itu untuk bisa ngerti ini. Dan ternyata iya, walaupun ya dia cuma ngomong gini kan, pasti tanya where did you get your powers? Si Carol tanya ke si ini kan Monica, ya dia cerita, cerita gitu doang gitu. Gue menembus dinding of a wizard gitu kan. Kamala enggak, nggak ada kan? Nggak ada. Kamala cuma diceritakan apa kekuatannya dia gitu. Bentar, kayaknya dia tidur deh. Terus gue juga nyampe. Kamala nggak punya backstory di sini. Jadinya ya orang harus nonton Miss Marvel. Tapi kalau gue sih beda. Gue sih ngerasa ya salah lu nggak nonton WandaVision. Iya memang. Karena gini, labelnya kan udah ketahuan ini adalah sebuah shared universe gitu. Yang mana ketika lu tidak menonton satu project yang berkaitan dengan project ini, ya itu memang menjadi sebuah keharusan karena ini adalah shared universe, bukan sebuah project stand alone. Berbeda kalau misalnya lu nonton film-film yang stand alone, ya memang semerdeka itu proyek tersebut dibuat. Tapi paling enggak tidak sebanyak gue harus nonton Captain Marvel, WandaVision, Miss Marvel. Oke, Secret Invasion gak usah lah ya. Ya kan? Gak sebanyak ini juga gue harus nonton. Back to the Future 2 kita tinggal nonton Back to the Future 1. Back to the Future 3 ya udah jelas judulnya ada 3. Iya. Lu harus nonton 1 dan 2. Nah kalau ini kan enggak ini juga dan enggak misa-misa juga loh. Kayak yang satu lu harus nonton di bioskop, yang satu series. Karena belum tentu orang yang enjoy nonton bioskop, enjoy nonton series. Iya juga sih. Tapi begini, kalau gue sih masih tetap bersikeras itu sebenarnya nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah kalau kita harus memahami seperti apa di komiknya, terus harus memahami ini kan masih media yang sama nih, masih media yang sama. Series kan itu kita anggap sebagai masih media yang sama ya dengan The Marvels ya. Beda cerita kalau misalnya kita harus memahami dari komik dulu, terus kita baru bisa paham dengan ini. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau menurut gue karena ini adalah konsepnya shared universe, jadi ya emang lu harus nonton WandaVision dengan Miss Marvel sama Captain Marvel gitu. Taruhlah Secret Invasion kalian abaikan juga nggak ada masalah, nggak apa-apa kalau lu nggak nonton Secret Invasion nggak masalah gitu. Tapi paling tidak lu harus nonton paling tidak 2 itu deh. WandaVision dengan Miss Marvel deh. Itu yang paling penting sebenarnya. Captain Marvel juga dong. Oh iya sih, Walaupun, Captain Marvel. Karena ada development ceritanya si Monica juga di situ. Iya, benar. Konflik dengan Skrull juga, Kree juga, dimatikannya Supreme Intelligence. Benar. Ya ibarat kata ini ya Captain Marvels 4 lah, iya dong. Kok Captain Marvel? Misalnya bisa dibilang Marvels 4, lu harus nonton Captain Marvel 1, WandaVision, Miss Marvel. Lu juga harus nonton Endgame dong. Oh iya, untuk bisa tahu konklusi dari event-event itu. Iya, betul. Karena di Endgame kan diceritakan, di Infinity War sih lebih tepatnya di post credits-nya kan diceritakan Captain Marvel nggak pernah kembali ke bumi. Iya. Iya kan? Itu juga sih, walaupun partnya kecil ya. Meskipun partnya kecil. Ya itu adalah sebuah konsekuensi ketika kita menikmati shared universe seperti ini sih. Sama seperti misalnya Star Wars. Star Wars untuk tahu beberapa detail, ya lu harus tahu lore-nya. Iya. Iya kan? Kayak gitu. Nah, berarti treatmentnya sekarang kayaknya mau ke arah situ ya? Sebenarnya secara paksa. Iya, kita dipaksakan untuk nonton semua proyeknya. Namanya konsepnya shared universe. Mau tidak mau, kalau misalnya lu nggak suka dengan konsep shared universe, ya leave it, take it or leave it gitu. Kalau kan sekarang masih tetap ada 2. Martin Scorsese getol dengan konsep the master of cinema gitu kan. Yang stand alone bener-bener lengkap semuanya dari awal sampai akhir. Sementara kalau MCU ya kita kategorikan jadi 2 aja, nggak usah saling sindir menyindir, nggak usah saling ini. Ya kalau lu suka menikmati shared universe ya silahkan nikmati MCU. Kalau lu suka yang stand alone aja ya silahkan nikmati film stand alone, kayak gitu sih. Ini adalah sebuah konsekuensi sih kalau menurut gua.
Oke, benar. Cari amannya sih begitu ya. Benar. Oke, ada satu lagi, ini tentang sebentar. Akhirnya kita tahu gelangnya Kamala ini Quantum Band. Quantum Band. Yang ini tuh jadi gini. Kan waktu itu soal perdebatan pergelang-gelangan ini antara si Quantum Band ini adalah si gelang Kamala dan si Ten Rings. Iya. Ini adalah Quantum Band atau Nega Band. Yang dua-duanya ini punya hubungan juga sama Kree. Benar. Nah, akhirnya kejawab kalau ini adalah Quantum Band dengan treatment cerita yang berbeda. Gak perlu ada ion. Iya, nggak perlu ada Quasar, nggak perlu. Dan apakah si Ten Ring ini adalah Negabands? Iya. Nggak juga. Menurut lu gimana? Gue sih nggak ada masalah ya. Apalagi kan perbedaannya juga Quantum Band di sini bukan membawa penggunanya untuk menuju ke negative zone, tapi ngebuka jump point menuju ke multiverse. Sebenarnya itu adalah apa ya? Dibilangnya artefak yang dipakai ketika pertama kali dibuat si jump point ini. Dan jalur-jalurnya udah ada. Oh iya, udah ada jalur-jalurnya. Yang si garis-garis itu seret ke sini. Jadi lu kalau jam di sini tembus ke sini, tembus ke sini. Iya. Tapi kalau gue sih yang seperti yang lu bilang, kalau gue sih nggak ada masalah ya. Perubahan adaptasi ke dalam versi live actionnya, kalau untuk yang kayak gitu sih, kalau untuk gue sih sebenarnya menikmati tanpa harus ada unsur dari tanpa harus ada unsur memaksakan Ion untuk ikut terlibat dalam penciptaan Quantum Band ini. Dan bahkan kan Infinity Saga pun juga kan Infinity Stone kan tidak diceritakan secara lengkap karena kan Infinity Stone aja kan nggak cuma 6. Ada beberapa lagi yang tidak pernah diceritakan dan itu sepertinya tidak akan pernah tersentuh karena MCU sudah selesai dengan Infinity Stone. Dan kalau adanya perubahan-perubahan seperti itu dan seperti yang lu bilang tadi, gue juga tetap curiga kalau ternyata Ten Rings itu adalah Negaban karena Quantum Band dengan Negaban itu adalah sebuah artefak yang diciptakan oleh kaum Kree yang memang sebenarnya masih ada beberapa jenis lagi yang sebenarnya sama tujuan penciptaannya gitu, cuman cara penyebutannya beda, Negaban beda, Quantum Band beda kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih nggak ada masalah sih sebenarnya kalau dengan adaptasi perubahan. Berarti kita tinggal nunggu aja sebenarnya. Berarti Ten Rings ini adaptasinya tuh dari mana? Bener. Karena kalau di komik kan bukan dari bangsa Kree tuh Ten Rings sebenarnya. Cincin Hotman Paris. Oh iya. Dan itu dari bangsa Makluan. Oh iya, beda lagi ya. Iya, beda. Itu bukan dari kaum Kree, tapi di sini mau dirubah ceritanya kalau itu adalah ciptaan bangsa Kree, ya it's okay sih kalau menurut Atau gua. Emang cuma pure Ten Ring, ya itu juga masalah gitu. Iya. Pure Ten Ring yang fungsinya juga berubah. Tapi gue curiga sih itu juga menjadi salah satu artefak penting yang akan kita temukan jawabannya nanti sih. Iya. Artefak penting karena itu sebagai pengganti dari Infinity Stone yang dijadikan sebagai artefak penting dari Infinity Saga. Otomatis Multiverse Saga juga punya artefak pentingnya sendiri. Dan ini yang satu sudah terungkap itu tentang Quantum Bands yang kalau gue lihat sih di level up ya di MCU. Kalau gue lihat sih di level up ya di MCU itu jadi untuk membuka portal jump point menuju ke multiverse gitu, itu sebuah level up yang hebat banget kalau menurut gue, bagus banget sih diceritainnya dan gue gak ada masalah sih sebenarnya dengan itu. Nah, terus udah kelihatan nih kalau yang ada di sini kan sebenarnya terbukanya si portal si jump point yang nyebrang ke universe sebelah yang mirip-mirip nih treatmentnya kayak Incursion. Ini apa buat ngetis kah? Menurut lu? Maybe, karena Incursion tuh bisa begini loh ternyata. Iya, Incursion tuh bisa begini. Jadi kayak, nah ini kalau gue sih melihatnya, ketika pertama kali diperlihatkan dari pecahan jump point itu, yang tiba-tiba memperlihatkan sebuah planet dari sisi sebelah itu, gue jadi teringat di panel komik anjir waktu pertama kali sebuah planet yang ternyata itu bukan planet tapi itu adalah realitas yang akan bertabrakan dengan realitas 616. Apalagi kan itu setelah diaktifkan kan sebenarnya kesedot nih. Jadi kedua-duanya terjadi gaya tarik menarik di antara keduanya. Yang kalau tidak dihentikan sama Monica Rambeau mungkin memang akan bertabrakan. Bakal jadi beneran incursion ya? Incursion, karena mereka akan sama-sama menabrak dinding tersebut dan terjadi incursion. Mungkin itu adalah salah satu gambaran bahwa seperti ini loh kalau nanti incursion itu akan terjadi. Jadi kayak udah ditis seperti yang lu bilang. Ini sepertinya memang udah ditis nih. Incursion tuh kalau terjadi tuh kayak begini nantinya. Kan kemarin udah diperlihatkan juga kalau incursion kayak ibarat incursion versi dimensi di seriesnya Miss Marvel yang dimensi ternyata di dimensi kita tuh di dunia
dunia kita tuh juga sebenarnya ada dimensi lain ya gitu, dan mereka sepertinya sengaja untuk mentabrakan ini, dan kalau itu terjadi iya kan kayak gitu. Itu juga termasuk salah satu tease bagaimana kalau incursion terjadi gitu. Belum lagi Clea Strange yang menjemput Doctor Strange, terus mereka bilang bahwa kita harus mengatasi incursion yang terjadi. Ya kan, jadi kayak ini semua sudah menjadi clue yang sangat penting, dan itu semua tersaji di ending. Itu semua tersaji di ending. Jadi ya we are getting closer. We are getting closer untuk melihat the real incursion yang bakal terjadi. Bener, the real incursion yang akan terjadi. Dan mungkin poin-poinnya tuh bisa jadi penggabungan dari kaos-kaos yang kita lihat ini. Iya. Terbukanya si portal. Kayak yang pertama kan dari Doctor Strange merapalkan mantra untuk mencegah ini kan, mengembalikan Toby dengan Andrew ke realitas asalnya gitu, menutup. Itu kan juga termasuk salah satu gambaran paling awal kalau nggak salah ya. Iya, bener, gambaran paling awal incursion. Ketika udah Tobek dan ketika dia terbuka, ya dunia yang ini ketemu sama dunia iya, ini. bener. Saling makan juga. Dan itu bisa menjadi petunjuk bahwa Spider-Verse juga bisa terlibat di Secret. Oh iya. Waduh. Oke, incursion. Nah, mungkin karena udah agak kebanyakan, gue mau langsung masuk ke bagian post credit scene aja. Ending kita akan agak berbeda sedikit dari esensi cerita. Iya. Post credit scene-nya atau mid credit scene-nya ini, ya si Monica Rambeau ini akhirnya nyasar nih Iya. ke universe lain gitu kan. Dan itu akhirnya si Hank McCoy yang versi siapa? Kelsey Grammer muncul di situ dengan treatment yang wah, sebenarnya sama biru dan segala macem gitu kan. Tapi treatmentnya lebih kayak Hulk gitu loh, full CGI. Iya, full CGI. Bener-bener full CGI. Kan beda kalau kalian perhatikan di franchise X-Men versinya Fox, Kelsey Grammer itu di praktikal makeup prostetik yang digunakan sama Kelsey Grammer, jadi kelihatan memang kayak agak kaku dan bagaimana gitu. Tapi itu jauh lebih realistik sebenarnya. Cuman tidak ada salahnya juga kalau untuk mencoba CGI kalau misalnya memang itu diperlukan. Dan kalau menurut gue sejauh yang gue lihat di layar sih, it's not bad at all. Iya. Hulk ya nggak bad banget. Enggak. Kalau gue sih tetap menikmati aja sih sebenarnya Hulk. Sebenarnya mungkin yang terlalu perfeksionis untuk mengharapkan CGI yang lebih bagus ya kita tidak bisa menyalahkan itu. Tapi kalau menurut gue sih bukan sesuatu hal yang bikin kita mau muntah, kayak terlalu berlebihan anjir kalau mengatakan hal seperti itu. Yang gue lihat sejauh ini sih kalau untuk bisnya sih biasa-biasa aja sih, maksudnya bukan sesuatu hal yang mengganggu banget gitu. Cuman ya gue seneng aja dengan cara mereka menampilkan Beast di sini, menampilkan Hank McCoy yang kok gue ngerasa ini mirip banget dengan di komik ya. Komik accurate ya? Komik accurate banget. Yang bikin lu berpikir mungkin ini ada di universe yang sama dengan yang mereka adaptasi secara komik accurate juga, which is 838. 838. Nah, itu adalah itu teori gua. Itu yang membuat gue berasumsi jangan-jangan ini adalah realitas R838. Karena di 838 X-Men-nya juga komik accurate. Bikin komik accurate. Profesor X-nya komik accurate dengan hover chair-nya itu yang juga sangat komik akurat banget. Bahkan komik dan animasi akurat ya, animasinya juga kayak gitu. Terus gue juga curiga ini jangan-jangan satu universe, kalau misalnya bukan 838, jangan-jangan ini adalah satu universe yang sama dengan asal dari Wolverine yang akan ditampilkan di Deadpool 3. Karena komik accurate juga Deadpool 3-nya. Jadi mungkin ini menjadi sebuah pengobat bagi para pencinta X-Men karena mereka kan banyak menuntut keakuratan komik ya dari franchise sebelumnya kan. Karena misalnya Wolverine nggak pernah diperlihatkan mengenakan kostum klasik kuning birunya, ya kan, nggak pernah. Terus termasuk Beast juga, meskipun Beast jarang dikomplain sama fans atau yang lain lah pokoknya ada sejumlah keakuratan yang diminta oleh fans yang mungkin akhirnya dikabulkan oleh MCU, pengen dimasukin ke MCU sebelum akhirnya mereka benar-benar total memperkenalkan mutant yang mungkin saja akan terjadi di Mutant Saga kali, nggak tahu, mungkin aja. Tapi berarti so far menurut lo ini ada di Earth 838? Kalau menurut teori gue ini berada di 838. Mungkin orang bertanya kan, lo kok bisa? Maria Rambeau kan mati, Profesor X kan juga udah mati. Ya, ini poinnya gini. Tapi ini cocokologi aja, ini anggapnya cocokologi gitu. Kalau untuk kasus Profesor X, gue nggak pernah percaya Profesor X mati karena itu sudah pernah terjadi di X-Men The Last Stand. Di X-Men The Last Stand, Profesor X dibunuh sama Jean Grey. Tapi sebelum dia dibunuh sama Jean Grey, kalau diperhatikan lagi, dia tuh sempat mengatakan bahwa akhirnya gue nemu cara untuk memindahkan kesadaran.
gitu. Ternyata ada cara untuk memindahkan kesadaran. Dan ternyata dalam post credit scene film X-Men The Last Stand, di post creditnya kita melihat seseorang dirawat di sebuah ruang perawatan medis, dan ternyata si perawatnya ini, gue lupa namanya siapa, menyadari bahwa, hah, ini Charles? Kayak gitu kan. Berarti pada saat itu Charles Xavier berhasil memindahkan kesadarannya, dan itulah yang menjadi alasan kenapa dia bisa muncul secara full di X-Men Days of Future Past. Sebelumnya dia sempat muncul di post credit scene The Wolverine. Kalau gue nggak salah, The Wolverine post creditsnya dia sempat muncul untuk memanggil Wolverine yang baru pulang dari Jepang, pulang dari Jepang. Itu yang menjadi alasan kenapa Profesor X akhirnya masih bisa hidup, karena dia bisa memindahkan kesadarannya. Mungkin hal tersebut bisa terjadi untuk Universe 838 karena Profesor X bisa memindahkan kesadarannya. Mungkin dia akhirnya melakukan cara itu, dan masih adalah Profesor X di realitas yang tempat Monica Rambeau sekarang ada gitu. Kalau untuk kasusnya Maria Rambeau, kalau kita mengambil referensi dari komik, di sini kan Maria Rambeau menjadi binary. Dan itu adalah salah satu identitas dari Carol Danvers di komik. Sebelumnya dia mengambil identitas sebagai binary. Lalu beberapa waktu, kalau nggak salah, dia tuh di eksperimen sama salah satu makhluk, Brood. Dia di eksperimen dan dia dapat satu kekuatan baru dari situ. Kalau di sini kan dia bisa absorb power. Betul. Kalau misalnya di komik itu dia belum bisa absorb power. Absorb powernya didapat dari si eksperimen ini. Betul. Dan ketika dia absorb power, dia jadi bisa membentuk energinya dia. Betul. Disitulah dia menamakan dirinya si binary. Tapi itu pada dasarnya Carol Danvers sendiri. Nah, tapi lebih jauh di masa depan, akhirnya Carol Danvers pada waktu itu dia ditahan. Tapi waktu itu dia sudah memakai identitasnya kembali sebagai Captain Marvel. Dia kalau nggak salah dia ditahan sama siapa gue lupa. Pemimpin Kree juga. Di penjara yang menahan kekuatannya dia. Benar, tapi dia bisa memproyeksikan. Dia mencari cara, gue harus cari cara lain untuk bikin kekuatan gue keluar. Betul. Yang dia terinspirasi dari si Maria Rambeau. Maria Rambeau itu bukan Monica. Monica Dan Rambeau. Akhirnya dia bikin kekuatannya dengan cara yang berbeda, yang malah kekuatannya keluar membentuk itu. Dan kalau gua salah, yang dia gunakan adalah kekuatan Photon Blast-nya. Photon Blast-nya lah yang dia gunakan, sehingga si Photon Blast ini ternyata bisa membentuk satu tubuh utuh yang mirip seperti Phoenix Force, tapi dalam wujud manusia. Kalau Phoenix Force kan ini kan burung Phoenix kan ya. Kalau ini membentuk wujud manusia yang mirip seperti Carol Danvers, tapi nggak bisa bicara. Waktu itu nggak bisa bicara. Tapi ini pure energi. Nantilah pada saat si duplicate-nya Carol Danvers ini menyentuh si Carol Danvers, ternyata dia dapat ingatan, dan akhirnya si duplicate ini mengambil identitas sebagai binary yang dia dapat dari memorinya Carol Danvers. Nah, mungkin saja Maria Rambeau yang kita lihat sebagai binary di realitas ini adalah duplicate dari Maria Rambeau yang ada di Universe 838. Tapi itu cuma cocokologi doang. Tapi memang kalau ngambil referensi dari komik kan untuk tahu sebenarnya. Toh juga mirip banget bintang-bintangnya ini tuh yang ada di komik, itu juga komik accurate banget. Makanya aku bilang komik accurate banget gitu. So ya entah dengan apakah itu ada di 838 atau mungkin dengan berkaca program multiverse-nya MCU sekarang, itu ada di another universe lagi, ini mana Charles-nya masih hidup, Captain Marvel-nya udah jadi binary, untuk menambah semacam bank universe yang ternyata tersedia di MCU. Oh, ini gue juga pengen tambahin. Kalau di komik tuh binary pada saat Carol Danvers pada saat dia akhirnya menggunakan codename-nya sebagai binary, dia tuh sebenarnya diajak untuk bergabung dengan X-Men. Oh iya, karena dianggap mutant. Iya, karena dianggap mutant. Tapi binary Carol Danvers nggak mau. Dia lebih suka bertualang ke luar angkasa gitu. Nah, mungkin ini adalah cerita what if-nya ketika Maria Rambeau akhirnya menerima tawaran dari X-Men untuk bergabung dengan mereka. Iya, benar. Karena apa alasannya binary ada di X-Mansion? Iya kan? Apa alasannya? Sementara dia tuh lebih tertarik dengan dunia astronot, dia lebih suka bertualang ke luar angkasa gitu. Apa alasannya dia ada di X-Mansion gitu? Iya, benar. Jadi ini mungkin what if cerita di komik, yang mana di sini dia akhirnya menerima tawaran dari X-Men tawaran dari Profesor X dan juga Beast untuk bergabung dengan X-Men kayak gitu. Akhirnya jadi itu ya. Sekarang yang terakhir gue mau bahas soal post credit scene. Bukan.
ending. Karena endingnya agak berbeda, di mana si Kamala dengan bermodalkan tabletnya dia ngulik-ngulik tuh manusia-manusia bocil-bocil yang punya kekuatan atau yang jadi superhero. Mau jadi dengan gaya Nick Fury-nya dia mencoba untuk ngerekrut mereka. Yoi. Dan itu caranya Nick Fury banget, men. Jadi coba deh kalian putar kembali post credit scene Iron Man. Iya. Terus bandingin dengan cara Kamala di sini ada di gelap dulu, ya kan? Dari gelap dulu, terus kata-katanya juga hampir mirip, cuman ditambahin please di belakang. Akhirnya Kate Bishop mau untuk bergabung gitu, kayak man ini Nick Fury banget. Dan menurut lo apakah Kamala cocok untuk menjadi next Nick Fury untuk Young Avengers? Kalau untuk ukuran Young Avengers kayaknya iya. Secara pengalaman dia adalah karakter yang petualangannya udah cukup kaya untuk menjadi seorang leader. Untuk sampai sekarang ini ya, udah cukup kaya lah. Dia pernah ngelawan villain yang levelnya berat, skalanya multiverse juga yang bikin Monica-nya hilang. Dan dengan dia punya modal itu, kayaknya yang bikin dia pede. Dan ditambah sebenarnya bukan cuma modal itu, bukan cuma modal pengalaman, tapi modal pendataan. Betul. Ibarat kata nih kayak Bruce Wayne yang abis dikasih data manusia-manusia Inhumans sama si siapa? Amanda Waller. Sama kayak gitu, dia dikasih, ternyata mereka pegang dan dia yang rekrut gitu kan dengan data itu. Iya. Gue lebih ngeliatnya ke situ tuh, agak-agak lebih mirip karena dia punya data si tablet ini nih. Iya. Tapi kalau menurut gue yang bikin gue merasa dia pantas menjadi Nick Fury, inisiatif ini kan sebenarnya adalah Avengers. Awalnya kan Avengers inisiatif. Itu adalah inisiatifnya Nick Fury setelah dia bertemu dengan Carol Danvers. Nah, si Kamala juga punya inisiatifnya sendiri atas dasar karena dia sebenarnya tahu tentang cerita Avengers. Dia tahu semua cerita tentang Avengers Endgame. Dia tahu karakter-karakter mana yang mau dia rekrut. Dia fandom. Karena dia fandom. Fangirl. Dia fangirl dan dia punya YouTube. Dia sering bikin fanfiction. Dan kita bisa lihat fanfictionnya dia di series Miss Marvel. Dan itu menjadi salah satu bukti kalau ya Kamala memang pastinya punya inisiatif untuk membuat timnya sendiri setelah pengalamannya dia dan imajinasinya dia untuk menyelamatkan bumi dan bahkan multiverse, menyelamatin universe-nya dia dari kehancuran multiverse. Kalau sekarang kan belum ada inilah ya, belum ada purpose seperti apa gitu kan. Ya mungkin ngumpul-ngumpul teenage gitu-gitu kan. Ini gue punya Avengers buat fun-fun segala macam sampai akhirnya mungkin muncul threat-nya di depan mereka. Bener, itu. Apakah Kamala pantas untuk menjadi Nick Fury untuk Young Avengers? Kalau menurut gue sih iya, sangat pantas berdasarkan dari pengetahuannya dia, pengalamannya dia, dan fanfictionnya dia. Tapi gini, yang gue sayangkan, kenapa bukan Peter Parker duluan? Dia lebih berpengalaman ya? Bukan. Maksud gue, kenapa bukan Peter Parker duluan ya yang dia rekrut ya? Karena kayaknya ya, kalau menurut gue, Peter Parker tuh udah, walaupun dia ya masuknya, saya seumur-umuran juga sama... Seumuran kan? Sama Kate lah. Iya, sama Kate Bishop lah. Seumur-umuran. Cuman secara status dia ini udah jadi senior Avengers. Iya, senior Avengers, bener sih. Itu bener. Paling muda. Atau kalau enggak, kenapa enggak Miles Morales? Enggak. Bercanda gue. Siapa tahu ya Bercanda doang. Kan Miles Morales memang mau ada projectnya, udah mulai... Tuh, dia yang bilang ya, bukan gue yang bilang. Mau ada projectnya. Cuman pertanyaannya kan apakah dia di SSU atau di MCU? Ya, itu dia makanya. Tapi lu yakin nggak sih kalau nanti bakal Spider-Verse ini bakal bentrok juga dengan MCU di Secret Wars nanti? Bisa. Gini, gue sebenarnya coba lu lebih pengen Miles Morales-nya ada di SSU atau di MCU? Kalau gue lebih pengen di MCU karena udah ditis waktu. Kalau gue di SSU. Kenapa? Di SSU untuk melanjutkan ceritanya si Spider-Man Andrew Garfield. Oh, I see. Oh, bener juga sih. Daripada bikin Spider-Man 3, Amazing Spider-Man 3, bikin aja Miles Morales tapi Peter Parker-nya sih Andrew Garfield. Nah, nantinya dengan konsep kan mereka MCU nih katanya kan bakal menyatukan juga gitu loh. Iya, benar. Maksudnya mereka terpaksa atau mungkin ya mau nggak mau harus kawin paksa juga sama Sony dengan melibatkan mereka untuk tetap connect dengan MCU. Iya. Yang nantinya ya dengan adanya Miles Morales dan si Tobey Maguire itu di universe-nya sendiri bakal bisa juga ditarik ke sini. Iya, benar sih, benar. Ya cocok sih. Dan kalau menurut gue juga kenapa juga Miles Morales penting untuk menyelamatkan Sony Spider-Man Universe sorry nih. Iya. Karena universe itu lawak. Venom, Morbius, Vulture muncul untuk melawan Spider-Man. Spider-Man yang mana?
kenapa nggak si Spider-Man-nya udah si Andrew aja, tinggal nggak usah dimunculin, tapi kita anggap seperti itu gitu. Iya, maksud gue itu tuh masih menjadi bahan Kayak yang di ending apa namanya, The Amazing Spider-Man 2 tuh yang ngetis Sinister Six. Iya, Sinister Hapus Six. aja. Hapus aja, iya bener. Hapus aja. Nggak usah. Hapus, terus udah anggap yang muncul ini Venom, Iya. terus yang muncul Mobius dan segala macam itu ada di universe itu. Iya benar, gue setuju dengan itu. Gak usah ada tuh bos ending itu. Benar. Dan lu lebih setuju kan kalau gue bilang Andrew Garfield tuh masih pantas jadi Peter Parker. Sangat. Masih pantas. Pembuktiannya di No Way Home. Yoi, dia still the show, man. Still the show, man. Bahkan si Tobey ya nggak ya cuman sekedar oh ya udah pernah ada. Yes. Dia dimunculkan walaupun ya udah my back atau apa gitu kan. Ya apa. Walaupun pernah ada tapi paling nggak si Andrew Garfield ini ya udah tetap ada di situ dan Tetap ada di situ. gue yakin pasti laku. Kita tutup soal Spider-Man ya. Oke. Balik lagi ke tadi tuh, yang Avengers. Udah, yang Avengers. Jadi sudah hampir dipastikan dengan ditis kayak gini bakal dimunculkan lah ya. Iya. Tidak perlu lagi origin story karena semua udah ditis. Nggak perlu lagi, tinggal ketemu aja mereka ngumpul sedikit mungkin di mention gitu kan, dan tinggal menghadapi threat-nya seperti apa. Iya, benar. Cuman pertanyaannya bakal ada di bagian mana? Karena mau nggak mau ini harus ada sebelum Secret Wars, iya kan? 2025 setelah Fantastic Four. Ini bisa setelah Fantastic Four. Ini menarik kalau setelah Fantastic Four. Fantastic Four kan sekarang udah on track lah, udah dapat cast katanya kan. Dan sebenarnya begini, yang Avengers ini sebenarnya gue malah curiga. Gue curiga nih yang Avengers ini sebenarnya akan menjadi project yang akan mengantarkan kita untuk melihat Iron Man. Justru bersama kayak yang di komiknya dong, yang men-trigger semuanya ini adalah kemunculan Iron Man. Gue curiga nih. Kalau memang masih on track untuk menjadikan Kang the Conqueror sebagai big enemy-nya. Iya, big bad villain-nya gitu. Kalau misalnya nggak berubah ya, karena lagi-lagi ini masih belum bisa dipastikan apakah akan diganti menjadi Doctor Doom atau masih tetap Kang the Conqueror. Which is, gue sih masih percaya ini masih akan tetap Kang the Conqueror karena prestasi Jonathan Majors sebagai villain. Lu lihat nggak sih Loki, Victor Timely itu benar-benar bisa dieksekusi sama Jonathan Majors yang benar-benar jauh berbeda dengan Kang the Conqueror di Quantumania. Jauh berbeda dengan He Who Remains. Benar. Iya nggak sih, itu benar-benar aktor yang sangat sayang kalau tidak melanjutkan apa yang telah direncanakan untuk dia. Jadi sudah menjadi Apa jangan-jangan Victor Timely ya? wah. Enggak. Tapi tetap aja kita harus tahu, ya apa jangan-jangan namanya bukan Nathaniel Richards. Iya. Namanya emang Victor Timely. Emang gitu. Jangan-jangan ini. Iya kan? Jangan-jangan emang namanya Victor Timely. Jangan-jangan. Ngeri juga. Iya. Liar ya. Liar. Ya, tapi so far untuk mencari clue dari siapa sih yang bahkan udah ada banyak banget nih, ada Scar. Iya. Coba ada Kate Bishop, ada Casey Lang, ada Scar anaknya Hulk, ada Isaiah Bradley, ada America Chavez. Even ada apa lagi ya? Anggaplah ini Weekend dan Speed. Kalau misalnya ada gitu Weekend dan Speed. tapi kan apa semuanya bakal direkrut? Enggak, kalau gue rasa sih enggak semuanya bakal ada. Paling Kamala karena Kamala adalah fangirl Avengers. Dia tahu tipikal Avengers yang bakal dia rekrut siapa. Berkaca dari Avengers-nya. Kalaupun misalnya dia nggak nemu yang ini, berarti dia cari tipikal yang lain. Kayak gitu. Kita berkaca dari original Six-nya aja gitu. Dia pertama ngerekrut Kate Bishop, yang mana itu mirip seperti Hawkeye. Dia juga nge-mention Casey Lang, yang mana tentu saja itu Ant-Man. Meskipun Ant-Man original Six ya. Benar, tapi tunggu, di series Hawkeye dipertunjukkan Rogers the Musical, Ant-Man ada. Iya, surprisingly. Jadi mungkin Kamala kan menganggap bahwa Ant-Man itu masuk original Avengers. Iya kan? Karena berdasarkan dari Rogers the Musical itu. Terus yang lain misalnya, kalau misalnya gue nggak yakin ya kalau siapa namanya? Kita balik lagi.
kalau perbandingan tadi sudah. Terus Yang Hulk-nya, Hulkling dong. tunggu sebentar sebelum ke Hulk, itu menarik kalau Hulk. Iron Man-nya, Iron Man-nya. Ironheart. Ironheart. Benar. Riri Williams. Terus karena dia juga sudah diperkenalkan, dia pasti juga sudah terkenal gara-gara Wakanda Forever. Terus Captain Amerikanya, Isaiah Bradley. Isaiah Bradley atau Patriot, itu juga sudah ada di Falcon and Winter Soldier. Kalau siapa lagi ya? Black Widow-nya yang nggak ketemu. Iya, Black Widow-nya. Nggak mungkin Yelena ada. Yelena udah dewasa lah dia. Dan udah Thunderbolt. Udah Thunderbolt juga. Nggak mungkin Yelena. Jadi yang mungkin ya mengganti karakter yang lain. Iya, jadi untuk karakter spy yang seperti itu kayaknya mungkin kita nggak usah. Nggak usah. Dan memang kayaknya spy memang nggak ada yang harus diturunkan juga. Everyone can be gitu. Iya, everyone can be spy. Jadi kita tinggalkan saja, mungkin akan ada karakter pengganti dari Black Widow ya kalau untuk yang Avengers gitu. Terus siapa lagi ya? Terus. Pengganti Hulk ini sebenarnya menarik pengganti Hulk. Harusnya kan Hulkling. Iya. Ada Scar dong sebenarnya. Ada Scar. Kalau di itu Hulkling. Kalau di komik Hulkling, kalau di sini kan ada Scar. Cuman kalau mau bicara tentang Hulkling, gue waktu di ending Secret Invasion sempat berteori Hulkling ini kan sebenarnya adalah percampuran ras antara Kree dan Skrull. Iya. Ya. Gue sempat berteori liar, Nick Fury kan kawin sama Skrull, sama Farah. Oh, jadi percampuran Apa antara manusia dan jangan-jangan percampuran manusia dan Skrull, bukan Kree. Jangan-jangan adaptasinya di MCU itu berbeda dan diadaptasi seperti itu. Jadi Hulkling mungkin adalah anaknya Nick Fury dan Farah. Baik lagi ke omongan kita tadi, kalau misalnya kita mau membentuk Hulkling dari sekarang, konfliknya Kree dan Skrull belum terlalu kena di kita. Iya, belum terlalu kena. Makanya, yang berkonflik lebih hebat diceritakan konfliknya manusia dan Skrull. Iya. Di Secret Invasion. Benar. Iya, jadi ya bisa saja. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi paling masuk akal sebenarnya Scar sih, karena anaknya keluar. Ya. Udah, sisanya ya Amerika Chavez mungkin nggak bakal direkrut. Gue yakin, makanya gue bilang kayak gue kok nggak yakin ya Amerika Chavez akan direkrut, karena itu biarkan menjadi BTW ada rencana proyek Midnight Suns. Oh iya. Apa jangan-jangan Iya, Chavez akan Midnight Suns. masukin ke Midnight Suns? Tapi nggak tahu, karena masih muda juga kan sebenarnya Amerika, dan masih sering datang ke premier. Aja. Masih sering datang ke premier. Diundang terus ya. Diundang terus ya. Diundang terus ya. Iya, benar. Filmnya padahal cuma nongol sebentar doang, tapi premier Marvel ada mulu dia. Iya. Bahkan di kredit scene namanya pun tidak ada juga dia tetap ada di premier. Iya, benar. Iya itu. Jadi kemungkinan itu ya. Ya kemungkinan itu. Jadi yang menarik sih sebenarnya adalah ketika ini adalah sebuah build up untuk proyek yang Avengers, mungkin akan menjadi jembatan untuk kita bakalan melihat versi yang yang lain yaitu Iron Man. Wah, itu sih yang bakal yang harusnya ditunggu ya. Untuk bisa tiba-tiba my name is Nathaniel Richards, atau mungkin kalau tiba-tiba my name is Nathaniel Richards orang booming juga siapa Iya. tapi my name is Victor Victor Tango. Tango. Dan yang sama yang aktornya yang meranin. Yoi. Wah. Tapi kita biarkan itu menjadi teori. Karena ini padarnya udah mau habis, jadi kita langsung aja kita tutup dan udah kelamaan juga. Sip. Jadi itu dia kita ngulik kita kali ini. Thank you banget buat Eka udah nemenin gua di ngulik kali ini. Kalau kalian punya teori, kalian punya apapun itu tanggapan dan apa pembahasan panjang kita bahas kali ini, silahkan tulis di kolom komentar dan tutup aja langsung ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian dan Eka. Keep exploring the multiverse. Asik. Lagi. Lagi lo sendiri. Keep exploring the multiverse. Asik.